Kita lanjutkan lesson 2 kita, modifikasi sketsa. Kita lihat example 2. Bendanya seperti klem ya, kalau kita perhatikan ya, klem. Kemudian di sini kita bisa lihat benda dua dimensinya. Dia memiliki ukuran, ada lingkaran, kalau kita lihat di sini lingkaran dengan radiusnya 50. Kemudian lingkaran dalam itu tidak diketahui radiusnya, tapi di sini diketahui ketebalannya. Nah, disinilah nanti kita akan menggunakan offset ya. Jadi kita akan mengoffset garis itu atau bentuk dari sketsa yang kita buat ini. Kemudian ini tinggi dari ujung sini 20, terus jarak dari center line ke ujung ini adalah 60. Kita langsung saja kita desain sketsanya. Jadi pertama kali kita pilih new, kita klik part, oke. Kemudian kita pilih millimeter grams count. Kemudian kita pilih sketch, front panel. Nah, di sini kita lihat nih ada sumbu absis kita ya di front panel. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, dia memiliki juga sumbu yang vertikal dan sumbu yang horizontal. Jadi kita akan membuat dulu gambar yang pertama ya, itu tentang center line-nya. Jadi kita buat center line dulu. Jadi di sini kita lihat ada garis line, kita klik, kita pilih center line. Kita akan membuat dari tengah sini ya, ke atas maupun dari sini yang ke samping. Jadi caranya kita arahkan dulu kursor kita ke tengah, tapi tidak usah diklik. Kita geser ke atas, itu akan ada garis lurus, garis bantu kita. Nah, kalau sudah lurus kita tekan, baru kita tarik ke bawah. Pas. Nah, ini center line yang kita buat ini itu belum connect ya dengan sumbu absisnya. Jadi harus kita connectkan dulu. Jadi ini bisa kita, caranya bisa kita klik di sini, kita geser kayak gini. Jadi aktif garisnya, tapi centernya tidak. Kita tekan kontrol. Nah, itu jadi ada dua biru yang aktif ya. Atau kita gunakan cara yang biasa saja, kita sorot, kita klik, kemudian kita tekan kontrol, tekan ini. Saya ulang ya, saya ulang. Oke. Nah, ini. Jadi ada dua garis yang warna biru. Kalau kita sini line sama point origin ya. Tinggal kita klik midpoint saja. Jadi waktu kita klik midpoint dia sudah jadi satu. Karena kita akan gambar lagi center line yang vertikal. Jadi caranya sama, kita klik center line di sini, kita arahkan ke ini pelan-pelan. Nah, ini sudah muncul garis bantunya. Kita tekan, tarik. Kita cek lagi apakah dia sudah posisi di pas. Kalaupun tidak pas itu tidak masalah. Jadi saya contohkan seperti ini ya. Saya gambar di sini, tapi yang penting dia lurus. Nah, ini agak kesulitannya kita di sini, kita nggak tahu garisnya lurus atau tidak. Nah, gitu di sini kita nggak tahu. Jadi bisa juga kita lepas, kita periksa dulu, kita klik. Nah, kita cek di sini apakah ini vertikal, apakah ini sudah horizontal. Jadi bisa kita cek. Atau kalau tidak mau repot, kita dari sini saja. Tadi saya katakan tadi dari awal tadi, kita lihat pelan-pelan. Oke, sudah terarah, kita klik, tahan, tarik. Kita sudah mendapatkan center point. Tinggal kita cek lagi apakah dia, kita jadikan dia midpoint dulu ya. Kita tekan yang tengah ini, kemudian kita klik, tekan kontrol, aktif biru dua-duanya jadi biru, kita klik midpoint. Oke, kita sudah mendapatkan dua buah center line. Kemudian kita akan lanjut ke gambar yang kedua. Kita buat lingkaran dengan radius 50. Jadi kita gunakan center line. Di sini kita gunakan circle ya, circle.
kita klik di tengah, kita tarik sampai radiusnya 50. Ini bisa kita lihat ada R sama dengan radiusnya ya. Oke, kita tarik terus. Nah, ini sudah lewat ya. Oke, kita kasih dulu. Nah, kita sepertinya sumbu absis kita masih kurang panjang, jadi kita panjangkan dulu. Kita klik salah satu ujungnya, kita tarik ya. Kita panjangkan dulu, yang ini juga kita panjangkan. Kemudian kita gunakan smart dimension, kita ukur ini. Jadi kalau radiusnya itu 50, berarti diameternya 100. Nah, ini kita sudah mendapatkan radiusnya 100. Tinggal kita mau bentuk modifikasi radiusnya ya, apakah mau tampilnya seperti ini, apakah nanti dia bisa berubah bentuknya. Jadi caranya kursor kita arahkan ke angka di sini, kemudian kita klik sebelah kanan mouse, kita cari di sini ada, nah ini ada display as diameter, kita klik dulu. Ini jadi diameter, dia di dalam, garisnya ada di dalam. Atau kita mau jadikan radius, di sini kita klik lagi sebelah kanan, kemudian kita pilih as radius. Ini jadi radius sini. Selanjutnya kita akan menggambar benda yang keluar dari sini ya. Kita lihat dulu. Kita akan gambar di sini. Jadi dari sini ya kita gambar ya. Jadi kita gunakan line. Saya akan menggambar dari sini ya. Saya klik dari sini ya. Saya klik, tahan, saya bentukkan ke lingkaran. Nah, ketika sudah lingkaran udah kuning, berarti dia sudah tempel ya. Saya lepas. Nah, ini garis ini sudah nempel seperti ini ya. Coba kita lihat, kita klik ini, kita tarik. Nah, dia akan ngikutin seperti ini ya. Jadi tidak kaku. Atau kita juga bisa gambar dari lingkaran. Jadi kita sentuhkan dulu lingkaran. Nah, lingkarannya udah kuning ya. Nah, kita di sini, kita klik. Kita tarik keluar. Nah, kita cek. Ya, jadi ada dua nanti teknik untuk menggambar garis itu, kita ada di luar, kita tumburkan ke lingkaran, atau dari lingkaran kita keluar. Karena kita lihat di sini tinggi ya. Tinggi dari benda ini 20 mm. Berarti kita akan menggambar ini ke sini 20 mm. Kita panjangkan dulu sumbu absis kita ya. Sumbu absis kita panjangkan dulu. Oke. Jadi dari sini ke sini itu 20 mm. Nah, bisa kita lihat ya, garis kita mepet sekali dengan sumbu centerline kita yang bawah ya. Ini kita bisa tarik dulu ya. Kita bisa tarik dulu. Nah, seperti ini. Ya, kita arahkan. Kita lihat di sini jarak ujung ke ujung ini 20, berarti kalau kita ukur dari midpoint ini 10. Jadi kita bisa ukur dari sini, dari kita gunakan smart dimension, ini itu 10. Nah, otomatis nanti di bawahnya itu adalah 10. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua. Ini kita hapus dulu. Kita undo dulu. Nah, ini kita kan lihat nih ukurannya 10,85. Berarti kalau di 20, berarti 20 dikurang 10,85 adalah ukuran di sini. Kita bisa menggunakan teknik simetris ya. Jadi caranya kita klik centerline tengah, kita klik ini sambil tekan kontrol, klik ini, jadi ada 3 buah garis yang sudah aktif, kemudian kita pilih simetrik. Jadi waktu kita pilih simetrik, garis kita sudah pas. Selanjutnya kita lihat di sini, ini sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus trim dulu di sini. Kita trim bagian sini. Jadi kita trim, kita gunakan trim. Sini pilihannya ada power trim,
corner, trim and away inside, trim away outside, trim to closet. Jadi masing-masing trim itu nanti punya fungsi dan cara masing-masing. Karena kita gunakan aja kita gunakan power trim. Jadi kalau kita perhatikan ini kita klik tahan itu ada muncul jejak ya. Jadi kalau kita nombor 1 dia akan hilang. Seperti ini ya, dia hilang. Jadi kita akan menghilangkan yang ini. Jadi kita aktifkan lagi power trim, kita tumburkan ke sini, sudah hilang 1. Kemudian kita tumburkan lagi di sini. Center line kita kena. Ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan trim. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita udah mulai nampak benda kita. Kemudian kita lihat ukuran panjang. Ya, panjang dari sini ke sini adalah 60. Jadi kita akan buat dulu 60. Jadi kita gunakan smart dimension dari titik line ini ke sini itu 60. Oke. Sudah kita dapatkan 60. Untuk yang atas juga bisa. Jadi kita bisa gunakan juga seperti ini, dari sini ke sini. Dari center kita aktifkan smart dimension. Ini 60 juga. Jadi dia sudah sama-sama memiliki jarak 60 dari center line. Atau kita bisa gunakan fasilitas equal. Jadi di sini kita klik, di sini kita klik garis yang 20, kemudian kita tekan kontrol, klik juga. Ini ada equal. Jadi kita klik equal. Jadi garis kita itu sudah sama. Jadi udah sama. Jadi kalau kita merubah ini juga ikut merubah. Jadi otomatis berubah. Selanjutnya kalau kita lihat di gambar kita lagi ada satu lagi lingkaran yang sama persis ya, ada lagi satu lingkaran yang sama persis di dalamnya. Ini kita akan menggunakan offset. Jadi untuk menggunakan offset ini ada perintahnya offset. Jadi offset ini seperti gambar kembar dari gambar utama, bisa ke dalam dan bisa keluar. Cara menggunakannya kita aktifkan dulu yang mana yang akan kita offset. Jadi di sini yang akan kita offset adalah yang ini. Ya, lingkaran ini sama ini. Jadi kita aktifkan, ini kita aktifkan, ini kita aktifkan. Jadi tampak di layar itu warna biru semua. Kemudian kita klik offset. Nah, waktu kita klik offset, default offset itu akan ke dalam ya. Ini kita bisa lihat ya, jarak offsetnya 10 mm itu defaultnya. Jadi kalau kita klik reverse dia akan ada di luar. Kalau kita matikan reverse-nya dia akan ke dalam. Kita lihat di sini offsetnya itu 4. Jadi kita buat di sini 4. Kemudian kita centang OK. Kita sudah mendapatkan objek seperti ini ya. Sudah mirip dengan diameter 4. Kita OK kan. Kita cek apakah benar 4. Kita gunakan smart dimension. 4 ya. Ya sudah 4, tapi tidak bisa kita kasih ukuran. Di sini sudah ada 4. Selanjutnya kita garis ini, kita tutup garis ini. Ini kita tutup garisnya. Oke, satu lagi. Oke, kita sudah mendapatkan gambar kita yang kedua ya, lesson 2. Jadi kalau kita lihat, kita cek dulu apa ya yang kurang di sini. Kita cek ya, kita okekan dulu ini. Di sketch. Nah, ini benda kita. Setelah kita mendapatkan objek kita yang tampak seperti ini, kita akan modifikasi ataupun kita akan melihat benda yang objek kita ini dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi di sini ada features. Jadi kita bisa lihat sini ada menu extract. Kita extract dulu. Jadi kita akan nampak benda kita seperti ini. Jadi ini kita bisa lihat ya benda kita. Kita gunakan kursor kiri kanan. Atau ini kita bisa lihat ini ya, kita gunakan ini.
Oke, seperti ini. Ini baru kita bisa menggunakan kursor. Jadi bentuk tadi dimensi. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar objek kita ini, kita nggak lihat berapa lebar ininya, tidak ditentukan. Jadi kita hanya modifikasi saja. Katakanlah ini kita pengen jadi 40 mm. Jadi ini di sini kita lihat nih, di sini kita lihat depolnya adalah 10 mm, jadi kita ganti 40 mm. Nah, kita akan lihat bentuk bendanya seperti ini. Jadi kita klik lagi yang ini, baru kita putar mouse ini. Nah, jadi kalau tampak di layar seperti ini ada pilihan ya. Jadi ini semua OSIS kita dia keluar sini karena posisinya ini adalah line. Kita pilih kalau dia protect, ada garis terusnya muncul aktif. Jadi ini kita tinggal tarik-tarik ya. Jadi dia besar. Jadi dia muncul seperti ini. Kalau kita pilih protect ya. Lalu kita pilih surface seperti itu. Kalau kita pilih offset seperti apa ya, nanti kita lihat. Tapi dalam gambar ini kita akan mencoba pilih mid panel saja karena kita dari tengah biar rata ya, sama seperti simetrik tadi. Dengan kita desain tadi 40 ya. Ini bisa kita tarik dari sini ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini 42 39. Agak susah mencari 4. Nah, ini 40. Atau bisa kita klik dari sini. Jadi ini sudah kita dapatkan, kita okekan. Nah, ini objek yang kita dapat. Ya. Objek yang kita dapat. Oke, ini kalau Anda perhatikan ada bayangan ya di sini ya. Bayangan ini menyatakan bahwa benda itu yang ada di bawah. Jadi kalau kita lihat kembali ke gambar lesson 2 kita ini ada seperti bibir klemnya ya. Jadi kalau kita lihat bibir klem ini jaraknya, kalau ini 50, ini 60, berarti 10 mm. Itu sangat sempit sekali kalau kita seandainya kita mau buat lubang untuk baut atau mur ya. Jadi 10 mm itu sangat tidak terlalu bagus ya kalau kita mau lubang, jadi lubangnya kecil sekali. Jadi ini kita bisa perpanjang ya, kita bisa perpanjang di sini. Ini 60, kita jadikan 20 ya, kita tambah, berarti ini jadikan 70. Berarti di gambar ini kita kembali lagi ke sini, kalau kita lihat ya. Jadi kita tarik dulu ini, kita ke bawah. Ini kita klik ini, ada sketch ya, kita sketch. Atau kita kembali lagi ke sketch saja di sini awal dasarnya. Kita mau kembali ke dia 2 dimensinya. Ini kita bisa, kalau kita mau kembalikan ke dimensi ini, kita bisa klik delete saja. Kita klik delete, jadi dia akan ke 2 dimensi lagi. Kita mau kembalikan ke normal, ini kita pilih front panel saja, atau kita klik dari sini. Ya, ini ada normal view. Jadi kita kembalikan lagi ke normal view. Jadi selanjutnya kita akan coba ini panjangnya kita ganti menjadi 70. Oke, jadi bibirnya sudah mulai naik ya. Bibirnya mulai naik 70. Kita lihat ini sudah 70. Yang atas juga ada 70, jadi sudah ada kenaikan dari bibir klemnya. Selanjutnya kita balikkan lagi ke bentuk 3 dimensinya. Kita klik ini dengan 40 ya tadi ya, mid panel ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ada bayangan ya. Jadi bayangan ini kita bisa pakai, bisa tidak. Jadi untuk menghilangkan bayangan ini kita pilih dari sini, ada view, kemudian display, ini ada shaded with edge ya, ada shaded bayangan, kita klik bayangan, kita shaded edge ya, berarti yang view display shaded edge with edge.
Ini ada view, shadow inset mode. Jadi dia hilang ya. Jadi di sini kita lihat ya sudah hilang bayangan kita. Jadi kita tidak punya bayangan lagi. Jadi kalau kita lihat di klaim yang kita buat ini, di bibirnya ini kan masih tajam ya kalau kita perhatikan ya. Kita zoom dulu ya. Ini kan kita cari posisi yang mantap ya. Nah nih, kalau kita lihat ini kan tajam. Ini kita bisa buat dia smooth ya, fillet. Jadi kita lihat di sini ada menu fillet. Jadi kita klik menu fillet. Jadi di sini kita lihat ada fillet tipenya constant radius, variable radius. Jadi kalau kita mau membuat radius yang kita konstan antara satu tempat dengan tempat lain, kita bisa klik konstan. Tapi kalau kita mau berbeda-beda, kita klik radius yang variabel. Tapi kita gunakan konstan saja. Kemudian ini ada kotak yang mau kita pilih ya. Jadi mau kita pilih. Ini defaultnya 10. Jadi kita klik di sini ya, kita klik kotaknya, kita klik di sini ya. Nah, kita klik. Jadi kita lihat, kita putar-putar. Ini kelihatan ya. Kita gunakan ini ya. Ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi ada sisi yang akan kita pilih itu sisi 1. Kemudian kita klik lagi ini 2. Kita lihat lagi, kita aktifkan dulu. Oke, kita sudah mendapatkan dua sisi. Kemudian tinggal sisi sini sama sisi sini. Nah, kalau kita sudah yakin dengan diameternya 10, ini kita bisa ubah-ubah ya. Diameternya kita bisa ubah-ubah, nanti diameternya kita ubah, katakanlah di sini 5. Kita oke kan. Dia jadi 5. Jadi kalau kita ubah jadi 10, kita oke kan. Dia 10. Jadi sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian kita oke kan. Nah, kita akan lihat bentuk benda kita sudah seperti ini ya. Jadi bibir dari klaim kita bentuknya sudah seperti ini. Selanjutnya di bibir ini saya kepengen buat lubang ya. Saya kepengen buat lubang. Jadi kita kembali lagi ke sketch ya. Kita kembali ke sketch, kita tampilan normal view dulu. Di sini kita klik ada ini yang sebelum kita pilih tadi ya. Ini extrude, kita ke tampilan normal dulu. Oke, kita ke pilih tampilan atas ya, tampilan atas. Kita sini, nah di sini kita kepengen buat kita munculkan dulu satuan-satuan kita tadi ya, sketch. Jadi kita tampilkan satuan kita sketch seperti ini. Oke. Kita ada muncul sketch. Kita tampilkan dulu normal view kita ya, di sini normal view. Oke, di sini kita lihat ukurannya. Kita lihat ini kotak ini, seperti ini. Kita lihat dari atas. Nah, kita mau lihat di sini, kita lihat kita akan membuat lingkaran ya. Jadi kalau kita mau buat lingkaran, kita kembali lagi ke bentuk ke dimensinya ya. Di sini kita buat lingkaran ya. Kita mau buat letakkan lingkarannya, kita mau letakkan lingkaran di sini. Jadi kita lihat di sini sudah tampak lingkarannya. Jadi kalau kita buat lingkaran di sini, kita klik dulu lingkaran. Ini. Ya. Nah, jadi lingkarannya nih tegak lurus ya. Berarti kita bukan seperti ini kita gambarnya, karena lingkaran itu harus ada di bawah. Kita ke normal view dulu. Ini kita batalkan dulu. Ya, circle-nya kita batalkan dulu, kita delete circle-nya. Kita kembalikan dulu ke normal dulu. Kita akan menggambar di sini lingkaran. Jadi kalau kita gambar di sini lingkaran, kita lihat lingkarannya. Oke, kita ke normal dulu, ke sketch ya, sketch. Kita ke normal view. Kita pilih ke normal view dulu yang paling atas.
Kita akan menggambar lingkaran di sini. Oke. Ini kita sudah lihat lingkaran. Jadi kalau kita perhatikan lingkarannya sudah berada posisi yang sama ya, sejajar dengan benda kita ya. Ini lingkaran kita. Jadi kalau kita lihat dari tampilnya. Ini saya geser dulu. Nah, dia berada sejajar di benda yang akan kita gambar. Oke. Sekarang kita balikkan lagi. Jadi benda lingkaran ini harus ada di tengah. Jadi posisi lingkaran ini harus sejajar dengan centerline kita di sini. Jadi kita harus aktifkan dia. Jadi kita buat dia dalam satu sumbu horizontal. Ini sudah aktif, kita tekan kontrol, aktif. Jadi dua garis itu sudah aktif, tinggal kita buat horizontal. Jadi dia sudah sama. Jadi dia tidak bisa kita geser-geser karena udah terkunci ya, jadi dia rata vertikal. Tadi jarak bibirnya sudah kita naikkan ke 70 ya, jadi 20. Jadi kita ambil titik tengah saja dari sini, dari sini ke sini itu sudah naik 20 cm. Jadi jarak midpoint sama midpoint ini kita buat aja, kita kembali lagi ke normal, ke normalnya kita 60 ya. Dan kita gunakan smart dimension. Oke, smart dimension sini. Ini kita kembalikan lagi ke 60. Jadi di sini ada jarak nanti di tengah-tengah. Kemudian untuk lingkaran kita buat saja di sini 10 mm. Nah, jadi kita sudah mendapatkan ya lubang seperti ini. Nah, sudah rata. Sekarang kita lihat dari tampilan atasnya ya. Nah, sudah seperti ini, kita akan melubangin lingkaran yang kita buat tadi. Jadi cara melubangnya kita di Pictures. Ini ada menu Resolve Boss Base ya. Coba kita aktifkan ini. Kita klik ini. Kita putar dulu. Nah, ini ada tujuan ke atas ya. Ini ke atas. Berarti kita gunakan kita ulang dulu, kita klik lagi yang lingkaran ini dari atas, kita tampilkan atasnya, kita klik, kita aktifkan extrude cut ya, extrude cut. Jadi kita mau melobangin benda ini sampai ke bawah ya, tembus ya. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini kita lihat, ini sudah ada tembus lubang ke atas. Jadi ini kalau kita menggunakan tadi extrude cut, kita akan melubangi benda kita itu ke atas, ini akan tembus ke bawah. Jadi kalau kita lihat bentuk bendanya, kita coba lagi ini. Nah, ya. Tuh, jadi seperti itu. Kalau udah yakin, kita okekan. Nah, kita sudah mendapatkan klaim yang bolong. Ya. Jadi bisa kita lihat tampilan kita dalam wujud 3 dimensinya. Ini kalau kita mau lihat yang sisi depan, ini sisi atas, ini sisi kanan, ini bentuk aslinya. Jadi Anda bisa lihat sini, Anda mandang dari atas, Anda mandang dari sisi samping sini, Anda mandang dari samping sini, Anda mandang dari bawah. Atau Anda bisa putar-putar menggunakan mouse. Ini adalah bentuk klaim yang telah kita modifikasi. Oke, demikian materi kita hari ini, lesson 2, modifikasi sketsa dengan tema example 2 ya, exercise. Silakan coba.